Siap kembali beraktivitas lagi minggu depan, saudara, setelah libur panjang. Oke, seperti biasa, saya mengawali firman saya dengan sebuah cerita. Biasa, saudara ya. Jadi, ceritanya ada seorang pendeta yang menikah. Seorang pendeta menikah, dan ketika dia menikah dengan istrinya ini, dia bikin perjanjian dengan istrinya. Istrinya meminta untuk membuat perjanjian dengan suaminya. Kata istrinya begini, perjanjiannya adalah selama menikah, kamu nggak boleh buka, kamu nggak boleh ngintip, kamu nggak boleh lihat apa yang ada di laci di sisi tempat tidur istrinya. Jadi istrinya punya laci kecil di sisi tempat tidurnya dan nggak boleh lihat apa yang menjadi isi di laci tersebut. Suaminya bilang, apa sih yang bisa disimpan di dalam laci? Dia pikir, oke, setuju. Kemudian mereka lama menikah, 27 tahun mereka menikah. Dan setelah 27 tahun menikah, penasaran dong suaminya, saudara. 27 tahun menikah, apa sih sebenarnya yang disimpan sama istri saya di laci tersebut? Kemudian dia buka, dia menemukan di laci itu ada 6 butir telur dan uang 7 juta rupiah. Kemudian laki-laki ini berpikir, apa ya maksudnya ya? Setelah dia buka, dia tahu dia bersalah telah melanggar perjanjian. Dia datang ke istrinya minta maaf, dia bilang, "Mah, sorry nih, aku melanggar perjanjian, aku buka lacimu." Kemudian istrinya kaget, tapi istrinya juga memaafkan apa yang dilakukan oleh suaminya. Dan karena penasaran juga, kenapa ada telur? Kenapa ada 7 juta? Ngapain dia simpen telur dan 7 juta di laci? Jadi suaminya nanya, kenapa mah ada 6 telur di laci tersebut? Istrinya berkata bahwa 6 telur itu adalah kalau kamu khotbahnya jelek, saya simpan 1 telur di laci. Suaminya pikir 27 tahun saya khotbah, dia dengerin khotbah saya, hanya ada 6 telur. Dia bilang, saya khotbah kira-kira seminggu 3 kali gitu ya. Saya khotbah seminggu 3 kali, kali 52 minggu, kali 27 tahun, sekitar 4.002 khotbah, hanya 6 telur. Hanya 6 yang jelek khotbah saya, berarti dia bilang gitu. Wih, lumayan juga nih kata suaminya. Seneng dong suaminya. Wah, thank you loh mah, katanya gitu. Terus udah gitu penasaran lagi. Lalu 7 jutanya untuk apa mah? Apa? 7 jutanya hasil penjualan telur, saudara. Jadi kalau 7 juta dibagi 2.000 ada 3.500 telur yang udah dijual, saudara. Jadi dari 4.200 khotbah ada 3.500 yang jelek khotbahnya, saudara. Saya nggak tahu berapa telur istri saya udah simpan, saudara ya, dan berapa uang yang udah dimiliki oleh istri saya. Tapi saudara, apa poin daripada apa yang saya sampaikan ini? Bayangkan saudara, bagaimana perasaan istri pendeta itu datang ke gereja selama 27 tahun, mendengarkan 4.200 khotbah, dan 3.500-nya khotbahnya itu nggak enak untuk didengar buat dia. Butuh satu kesetiaan untuk tetap datang, butuh satu tekad untuk tetap datang walaupun dia tahu khotbah suaminya ini seringkali jelek gitu loh. Butuh satu kesetiaan, saudara. Dan saya percaya juga di tengah-tengah kesetiaan istrinya, firman berkata bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan, amin. Kesetiaan istrinya membuahkan hasil, yaitu 6 butir telur dan 7 juta tadi, saudara. Dan saya percaya juga bahwa banyak halangan, banyak alasan untuk kita nggak datang ibadah. Benar nggak saudara? Libur mungkin, libur panjang. Kita punya alasan untuk nggak datang ibadah. Atau sibuk dengan pekerjaan, bisa jadi membuat kita nggak bisa datang ke ibadah. Dulu waktu saya masih bekerja, kami bekerja di bidang perhotelan, hari Minggu itu biasanya kami harus kerja. Jadi kadang-kadang kami tidak bisa beribadah karena pekerjaan. Atau ada tugas di luar kota, di luar negeri, sehingga kita tidak bisa datang beribadah. Betul saudara? Ada survei yang mengatakan bahwa ada banyak kegiatan yang lebih menarik di luar gereja. Kadang-kadang kenapa jemaat tidak datang ke gereja. Ada hal-hal lain yang jauh menarik. Kalau di Amerika mungkin sports, olahraga menjadi satu kegiatan yang lebih menarik daripada gereja. Tapi juga ada yang bilang bahwa kecewa dengan gereja juga membuat orang jadi alasan tidak mau datang ke beribadah. Dan saya berharap ini nggak ada di sini, saudara ya. Kayaknya nggak ada di sini, ini gereja lain pasti ini. Tidak suka dengan yang khotbah, saudara. Saya rasa nggak ada di sini lah ya, ini gereja lain pasti. Dan saudara, dari seri yang kita bahas ini tentang See You at Church, tentang call together ini. Apa yang mau kita belajar tentang
datang berkumpul. Minggu lalu kita bicara tentang untuk datang berkumpul, tapi sekarang kita mau berbicara tentang datang untuk tetap berkumpul. Walaupun ada banyak alasan untuk tidak beribadah, namun ada juga begitu banyak alasan untuk tetap beribadah. Amin. Walaupun ada begitu banyak alasan untuk tidak beribadah, tetapi tetap juga ada banyak alasan untuk kita tetap setia beribadah. Dan kemudian walaupun ada banyak tantangan untuk kita datang beribadah, tetapi selalu ada keuntungan untuk kita tetap setia beribadah. Amin saudara. Saudara percaya ini? Dan tantangan untuk datang ke ibadah ini bukan masalah baru-baru ini di dalam gereja saudara. Masalah ini udah terjadi bahkan di gereja-gereja awal. Makanya ini yang akan kita baca dari Ibrani 10 ayat 25 ini. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan semakin yang mendekat. Penulis Ibrani ini menuliskan kitab ini kepada orang-orang Ibrani yang baru percaya kepada Tuhan pada saat itu, untuk tetap membangun, untuk tetap memiliki satu kebiasaan yang baik. Jangan mereka mengikuti kebiasaan yang buruk yang dilakukan oleh orang-orang lain pada saat itu, orang-orang yang juga jemaat saat itu, yaitu mereka mulai membiasakan untuk menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Ini yang ditulis oleh penulis Ibrani. Karena ada beberapa jemaat yang mulai memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, yaitu mereka menjauhi pertemuan ibadah. Makanya khotbah hari ini saya berikan having a healthy habits. Mari kita miliki kebiasaan yang sehat, saudara. Saya ini punya satu kebiasaan yang agak kurang sehat, saudara. Istri saya sering negur saya. Kalau saudara nelpon dengan saya ini orangnya sukanya nelpon, gak suka WhatsApp. Karena susah gitu ya, baca nungguin lagi, enakan telepon. Jadi kalau saya lagi ngobrol sama orang, istri saya sering negur saya nih. Kalau saya ngobrolnya sebentar, saya nggak ngapa-ngapain. Saya ngobrol, saya jalan keliling-keliling, ngobrol. Tapi kalau saya ngobrolnya udah mulai lama, saya mulai ngambil air, sambil minum, sambil ngobrol. Semakin lama saya ngomong, saya buka laci di kulkas di dapur, cari cemilan, sambil ngomong. Semakin lama saya ngomong, saya bikin roti. Selai kacang, meses, potong, makan. Semakin lama ngomong, semakin banyak rotinya saudara. Jadi kalau saudara ngobrol sama saya, saudara tanya sama saya, udah berapa roti John? Kebiasaan buruk saya, istri saya bilang, si Ayang nih biasaan gitu. Kalau ngobrol lama-lama pasti rotinya makin banyak. Kenapa perlu untuk memiliki satu kebiasaan yang sehat saudara? Karena awalnya kita menciptakan kebiasaan, tapi pada akhirnya kebiasaan yang menciptakan kita, saudara. Betul? Kebiasaan saya menciptakan kebiasaan makan sambil ngobrol di telepon. Dan kemudian kebiasaan itu menciptakan saya, perut saya menjadi makin buncit, saudara. Kebiasaan menciptakan saya. Oleh karena itu kita mau belajar hari ini dari kitab Ibrani ini. Bila kita melihat di kitab Ibrani itu ada orang-orang yang mulai tidak datang ke pertemuan ibadah. Apa sih alasannya? Alasannya adalah jemaat-jemaat di orang Yahudi pada saat itu memiliki satu pertanyaan sebenarnya. Mereka memiliki satu pertanyaan tentang apa sih yang mereka peroleh? Oke, saya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Saya sudah meninggalkan kepercayaan Yahudi saya. Lalu apa yang saya peroleh ketika saya mengikuti Yesus? Apa yang saya peroleh ketika saya mengikuti Yesus? Dia bilang, karena mereka pada saat itu mengalami begitu banyak hal-hal yang kayaknya nggak ada untungnya mengikuti Yesus pada saat itu. Pada saat itu mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan teman, kehilangan pekerjaan. Dan mereka mengalami kesusahan ketika mereka mengikuti Yesus. Lalu mereka berpikir, untuk apa mengikuti Yesus? Gak ada yang jauh lebih baik. Lebih baik saya kembali aja ke kepercayaan saya yang dahulu. Kembali ke kehidupan saya yang dahulu. Untuk apa saya ikut Yesus? Gak ada untungnya. Mungkin juga itu pertanyaan kita, apa sih untungnya kita ikut Tuhan Yesus? Apa sih untungnya jadi orang Kristen? Apa sih untungnya datang ke gereja? Mungkin mereka itu juga yang menjadi pertanyaan mereka, ngapain saya datang ibadah? Nggak membuat hidup saya jauh lebih baik juga. Mungkin itu juga pertanyaan kita bahwa apa sih untungnya kita beribadah setiap hari Minggu? Kerjaan masih susah, bos masih galak, gaji juga belum naik, promosi nggak datang-datang.
hidup nggak semakin lebih baik. Kenapa? Kita tetap beribadah. Kayaknya penderitaan nggak hilang juga dengan kita rajin beribadah. Malah kayaknya makin menderita ketika kita terus beribadah. Dan penderitaan, penganiayaan, kesulitan yang terus-menerus membuat orang bertanya tentang apa sih yang sebenarnya untungnya kita datang beribadah. Dan bila kita baca kitab Ibrani ini, sebenarnya penulis kitab Ibrani ini dari awal sampai akhir menjelaskan bahwa yang telah dimiliki oleh orang-orang Ibrani pada saat itu adalah jauh lebih baik daripada apa yang mereka miliki sebelumnya. Kalau saudara baca kitab Ibrani dari awal sampai akhir, di awal dikatakan bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Itu yang disampaikan. Bahwa Yesus lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Yang kita ikuti, yang kita sembah ini adalah orang yang lebih berkuasa, lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Orang yang kita ikuti ini adalah orang yang lebih tinggi daripada Musa. Itu yang ditulis oleh kitab Ibrani. Orang yang kita ikuti ini adalah imam besar yang jauh lebih baik daripada Harun. Dan kemudian orang yang kita ikuti ini adalah korban yang sempurna. Jadi penulis Ibrani menjelaskan kepada jemaat pada saat itu bahwa yang kalian miliki ini udah jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Dan untuk mengatakan, dan Ibrani ini menulis ayat ini untuk mengatakan, mendorong setiap mereka agar jangan kamu tinggalkan ibadah, jangan kamu tinggalkan yang baik yang Tuhan udah punya buat kamu, jangan kamu tinggalkan ini semuanya. Karena kamu akan lebih rugi kalau kamu tinggalkan ini semuanya. Dan judul firman hari ini memiliki kebiasaan yang sehat, mengingatkan kepada kita untuk kita jangan kasih kendor, saudara. Jangan kasih kendor kebiasaan kita untuk tetap datang beribadah. Yang pertama adalah having habit to come to meet together. Memiliki kebiasaan untuk tetap datang beribadah bersama-sama. Saudara, di dalam Ibrani 10 ayat 22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus. Yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Penulis Ibrani di sini memakai kata-kata bukan marilah kamu, marilah dia, marilah saya. Tetapi marilah kita bersama-sama menghadap kepada Allah dengan hati yang tulus. Undangan untuk kita bersama-sama menghadap kepada Allah. Zaman dahulu di dalam perjanjian lama, untuk bisa menghadap Allah itu gak bisa semua orang. Hanya orang-orang khusus saja. Hanya imam besar agung aja yang bisa datang menghadap kepada Allah. Hanya Musa aja yang bisa ngobrol sama Tuhan. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu bahwa tirai itu terbuka dan kemudian membuka akses untuk setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk bisa datang menghadap kepada Allah, saudara. Dan ini yang diingatkan oleh penulis Ibrani bahwa, hey, mari, bukan hanya saya aja, tapi kamu juga, kita bersama-sama bangun kebiasaan untuk bersama-sama menghadap kepada Allah. Saudara, mereka dibiasakan untuk menghampiri tata Allah, bukan hanya secara pribadi sendirian. Kita perlu bangun kebiasaan kita untuk bangun waktu pribadi kita dengan Tuhan. Tapi juga kita tetap harus bangun kebiasaan kita untuk menghadap kepada Allah secara bersama-sama, secara corporate, saudara. Kekristenan bukanlah kehidupan iman yang harus dijalani sendirian. Amin, saudara. Kekristenan bukanlah kehidupan iman yang harus kita jalani sendirian. Dari 1 Korintus 12 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi apa? Menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Kita ini tadinya, ini dituliskan bahwa kita ini tadinya berbeda-beda. Ada orang Yahudi, ada orang Yunani, ada budak, ada yang bukan budak. Tapi ketika semuanya dibaptis, semuanya menjadi satu tubuh, saudara. Kita ini adalah bagian daripada tubuh Kristus. Kita ini bagian daripada tubuh Kristus. Katakan pada kiri kanan saudara, kamu bagian daripada tubuh Kristus. Kamu bagian daripada tubuh Kristus. Karena kita adalah bagian daripada tubuh Kristus, kita gak bisa hidup terpisah satu sama lain, saudara. Amin. Bayangin kalau misalnya
Saudara melihat saya, tangan saya terpisah, kaki saya terpisah, kaki saya jalan sendiri, tangan saya jalan sendiri, kepala saya jalan sendiri. Takut saudara, benar nggak saudara? Itu juga kenapa kita nggak bisa hidup terpisah. Bayangkan kalau kita ada orang yang misalnya terpotong jarinya. Setelah berapa lama terpotong, jari itu lama-lama akan membusuk. Kering dan membusuk. Begitu juga yang terjadi kalau kita terpisah dari tubuh Kristus. Lama-lama kehidupan kita juga menjadi kering, menjadi busuk. Sama seperti arang, saudara. Arang ini juga dia bisa menyala karena dia bersama-sama dengan arang yang menyala. Tetapi saudara coba ambil arang tersebut, saudara pisahkan arang tersebut dari arang yang menyala, dalam jangka beberapa waktu arang tersebut akan mati juga. Bagaimana untuk arang ini? Arang ini punya kemampuan untuk nyala nggak? Punya. Bagaimana untuk supaya bisa nyala lagi? Kembalikan lagi kepada kumpulan arang tersebut. Yang penulis Ibrani hendak sampaikan, kalau kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, kamu sedang menjadikan kehidupan kamu mengalami kekeringan rohani, saudara. Kerohanian kita akan menjadi lebih kering, saudara. Ini yang hendak disampaikan. Dan melalui Ibrani 10 ini, kita tadi tahu bahwa jemaat di Ibrani ini sedang mengalami penderitaan, penganiayaan. Melalui Ibrani 10 ayat 25 ini kita diingatkan, kalau kamu lagi mengalami kehidupan di mana badai menerpa, ini bukan saatnya kamu menjauh dari persekutuan, tapi saatnya kamu malah mendekat kepada pertemuan ibadah. Ada banyak orang, aduh lagi susah nih hidup, malas gereja. Aduh lagi stres nih, malas gereja. Justru di saat saudara lagi susah, di saat saudara lagi stres, itu waktu yang tepat untuk saudara semakin giat datang ke pertemuan ibadah. Amin saudara. Karena saudara, ketika saudara datang beribadah, Tuhan bisa berbicara kepada saudara melalui lagu, Tuhan bisa berbicara melalui firman, Tuhan bisa berbicara melalui apa saja saudara. Bisa saudara bertemu dengan orang, ada jemaat yang menguatkan saudara. Di masa-masa yang sulit justru kita harus semakin sadar bahwa kita ini perlu Tuhan saudara. Amin. Kita perlu Tuhan. Kalau saudara lagi sulit, jangan menjauhkan diri dari ibadah, tapi makin mendekatkan diri kepada ibadah. Karena kita makin memerlukan jamahan Tuhan, kita perlu pertolongan Tuhan, kita perlu mujizat Tuhan, kita perlu diingatkan bahwa Tuhan setia. Dan kita diingatkan bahwa kita gak jalan sendirian, ada tubuh Kristus yang berjalan bersama dengan kita juga. Amin saudara. Jadi jangan menjauhkan diri dari ibadah. Saya ingat 2009 ketika saya pertama kali pindah ke Indonesia. Pulang dari Amerika, berpikir akan cepat dapat kerjaan, tapi ternyata 9 bulan saya di Indonesia, punya anak kecil, cari kerjaan, 9 bulan gak dapat saudara. Bulan pertama masih pede, bulan kedua masih pede, masuk bulan ke-7, ke-8, dia bisa dapat kerjaan gak ya? Mulai bertanya-tanya. Iman mulai penipis saudara. Bisa gak ya? Salah kayaknya nih pulang ke Indonesia. 9 bulan, kayak hamil saudara. Dan saudara, selama 9 bulan itu, saya memaksakan diri saya untuk datang gereja. Dulu saya baru berjemaat, diajak oleh teman saya untuk datang ke gedung di Geraha Pengharapan pada saat itu. Saya hadir ke situ. Pada saat itu saya lagi putus asa, frustasi, lemas, malas. Tapi saya datang aja. Orang memuji Tuhan, saya muji Tuhan. Tapi saya gak menikmati apa-apa. Orang dengar firman, saya dengar firman. Tapi saya gak dapat apa-apa. Saya datang ke situ, pulang. Pergi lagi, datang, pulang. Sampai satu hari saya datang, sama muji Tuhan, gak ada apa-apa. Dengar firman, gak ada apa-apa. Saya pikir, kapan sini saya dapat kerjaan Tuhan? Sampai satu hari, di doa penutup. Dulu, kalau doa penutup ada kata-katanya demikian. Dalam 7 hari ke depan, kamu akan lihat Tuhan melakukan mujizat. Dalam 7 hari ke depan, kamu akan melihat bagaimana Tuhan menolong kamu. Di doa berkat paling akhir itulah, saya dapat kekuatan. Saya bilang, benar juga Tuhan. Dalam 7 hari ke depan, Tuhan bisa ngelakuin mujizat. Walaupun udah 9 bulan gak dapat kerjaan, tapi 7 hari ke depan Tuhan masih bisa melakukan mujizat. Walaupun udah lama Tuhan gak nolong, tapi dalam 7 hari ke depan Tuhan bisa tolong. Dan melalui pertemuan tersebut saudara,
saya dikuatkan. Bayangkan kalau saya berhenti datang ke gereja. Dari mana saya bisa dapat kekuatan? Saya mungkin makin stres sendirian. Gimana Tuhan bisa menolong saya untuk dapat kerjaan? Dan saudara, sama seperti hamil, 9 bulan kemudian keluarlah pekerjaan untuk saya, saudara. Mari saudara, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Justru di waktu yang sulit kita harusnya semakin mendekat kepada pertemuan ibadah. Karena di situ kita butuh jamahan Tuhan. Karena di situ kita perlu Tuhan, saudara. Amin. 1 Korintus mengatakan bahwa mata gak bisa bilang bahwa dia gak butuh tangan. Dan kepala gak bisa bilang dia gak butuh kaki. Kita gak bisa bilang saya gak butuh gereja. Kita gak bisa bilang saya gak butuh tubuh Kristus yang lain. Kita butuh satu sama lain. Beda gak? Kepala sama tangan beda gak bentuknya? Beda. Kaki dengan mata beda gak bentuknya? Beda. Tapi yang beda ini bisa menolong kita juga. Amin, saudara. Jadi jangan bilang saya gak butuh gereja, saya gak butuh orang lain. Saya bisa hidup sendiri, I'm a superhero with God. Ya, tapi superhero aja butuh teman, saudara. Kita bisa menyembah Tuhan sendirian di rumah. Wah, menikmati hadirat Tuhan sendirian. Saudara bisa main gitar, saudara bisa nyanyi, puji Tuhan. Saudara bisa dengerin YouTube, bisa menyembah Tuhan, bisa. Tetapi saudara, beda rasanya kalau saudara menyembah Tuhan bersama-sama dengan orang percaya. Benar gak saudara? Kenapa orang pada nonton Taylor Swift di konser? Kenapa orang pada beli Coldplay di konser sampai war? Kenapa orang nonton Bruno Mars sampai jauh-jauh ke Singapura? Kalau mereka bisa nonton di YouTube, saudara. Nonton aja di Instastory orang. Kenapa mereka mau mengeluarkan uang sebesar itu? Karena beda rasanya nonton di YouTube dengan nonton bersama-sama penggemarnya. Benar gak saudara? Begitu juga berbeda kalian kalau saudara menyembah Tuhan sama-sama sendirian di rumah dengan saudara menyembah bersama-sama dengan gereja di tempat ini, saudara. Itu yang terjadi. Inilah kenapa didorong untuk jangan menjauhi ibadah bersama-sama, saudara. Tadi first point, meet together, to come to meet together. Saya mau katakan ini, having habit to be planted in one local church. Memiliki kebiasaan untuk tertanam di dalam satu gereja, saudara. Ada orang-orang yang sangat ingin mendekat kepada pertemuan ibadah sampai datang ke semua gereja. Hari Rabu ada ibadah di gereja sana, dia ke gereja sana. Hari Kamis ada gereja di gereja sana, dia ke gereja sana. Hari Minggu pertama kebaktian satu gereja A. Kebaktian yang siang di gereja B. Minggu depan, minggu kedua, minggu keempat, giliran kebaktian satu gereja C, sorenya gereja D. Maha hadir. Seperti Tuhan hadir di semua gereja, dia juga hadir di semua gereja. Tapi saya mau menengahkan kepada kita semua, penting untuk kita untuk tertanam di dalam sebuah gereja, saudara. Amin. Kita perlu tertanam di dalam satu gereja. Bukan berarti gereja satu lebih baik daripada gereja lain, enggak. Tapi saudara perlu tertanam di dalam satu gereja, saudara. Firman berkata mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Kita perlu untuk tertanam, saudara. Kalau kita mau bertumbuh, kita perlu tertanam di dalam satu gereja. Ini yang dikatakan. Kalau saudara nanam sebuah benih, saudara tanam di sebuah pot, kemudian berapa jam kemudian saudara gali lagi, saudara pindahin ke pot lain. Kemudian berapa jam lagi saudara pindahin, setiap hari saudara gitu, kira-kira tumbuh gak itu? Mati. Kalau saudara tidak tertanam di dalam sebuah gereja, saudara juga gak bisa bertumbuh. Saya mau dorong saudara untuk saudara tertanam di sebuah gereja. Seorang mentor saya bilang, kamu penting untuk punya orang yang bisa membimbing kamu untuk bertumbuh di dalam sebuah gereja. Karena dibilang bila kita tidak ada yang membimbing, kita akan bertumbuh dengan liar. Seperti pohon bonsai, saudara. Pohon bonsai, kalau saudara lihat itu indah kayak di gambar ini. Indah. Kenapa pohon bonsai itu bisa bertumbuh dengan baik dan indah? Karena ada orang yang cukur, gunting, rawat, sehingga itu bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan indah. Kalau nggak ada yang rawat, bisa bertumbuh? Bisa. Tapi mungkin tidak seindah bila ada yang merawatnya, saudara.
Kenapa saudara perlu tertanam di dalam sebuah gereja? Karena bukan hanya sekedar saudara bisa bertumbuh, tapi saudara bisa bertumbuh dengan baik, dengan sehat, dengan benar saudara. Mari saudara, stop going to church everywhere. Matt Chandler, seorang pastor, mengatakan, stop going to church everywhere and start belonging to church somewhere. Berhenti untuk pergi ke gereja manapun dan mulai untuk tertanam menjadi bagian daripada sebuah gereja. Saya nggak bilang, saudara silakan pilih mau gereja mana saudara. Gak ada gereja yang jauh lebih baik daripada gereja yang lain. Gak ada saudara. Tapi saudara harus memilih di mana saudara mau bertumbuh. Ketika saya bertobat, saya memilih untuk bertumbuh di sebuah gereja orang bule yang kecil saudara. Tapi di situ saya belajar tentang mengenal Tuhan, kenapa saya mengikuti Tuhan. Di situ saya belajar tentang pemuritan selama 2 tahun. Kenapa saya ikuti itu semuanya? Karena saya mau bertumbuh dengan sehat, saudara. Ini kenapa kita perlu untuk bertumbuh di dalam gereja. Orang Kristen yang tidak punya gereja adalah seperti seekor domba yang cari masalah, saudara. Gak ada gembalanya, gak ada temennya. Siap untuk dimakan oleh siapapun juga. Makanya penting untuk kita semua untuk tertanam di dalam sebuah gereja. Zaman sekarang bersyukur untuk sosial media, saudara. Sosial media membantu gereja untuk menyampaikan Injil kemana-mana. Bahkan untuk berbicara kepada anak muda, sosial media menjadi alat yang begitu baik. Tetapi kita tahu saudara, di akhir-akhir ini kalau saudara baca sosial media, ada pengajaran yang begitu viral di sosial media. Yang banyak dibahas oleh gereja, saudara. Dan kalau saudara tidak menjadi bagian daripada gereja, saudara bisa percaya dengan pengajaran ini, saudara. Dan itu berbahaya. Saya nggak usah sebut apa namanya. Tetapi firman mengatakan bahwa karena itu kamu harus lebih teliti. Kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut terbawa arus. Saudara mendengar firman saya juga saudara harus teliti. Perhatikan benar nggak di khotbahnya. Begitu juga apa yang saudara dengar di sosial media. Potongan-potongan yang sebentar-sebentar itu. Benar gak ini sesuai dengan firman Tuhan? Lebih baik saudara bertumbuh di dalam gereja daripada saudara bertumbuh karena sosial media. Tuhan ingin memiliki kita kebiasaan untuk datang ke pertemuan ibadah. Dan Tuhan ingin kita datang untuk peduli kepada orang lain. Saudara Ibrani mengatakan bahwa marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Keberadaan saudara di gereja bukan hanya untuk sekedar datang saudara. Duduk, nyanyi, pulang. Ada maksud Tuhan menempatkan saudara di gereja ini. Amin saudara. Yaitu untuk saling memperhatikan. Saling mendorong dalam kasih ya saudara. Bukan saling dorong untuk menjatuhkan, saudara. Saling mendorong dalam kasih. Itu tujuan Tuhan menempatkan saudara. Di dalam ayat berikutnya, di dalam ayat yang ke-25 dikatakan, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Justru sekarang ini kita malah harus semakin lagi giat saling memperhatikan satu sama lain. Kenapa? Karena ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan di luar sana. Dan kalau dulu kita hanya bisa mungkin dengar dari kaset, zaman-zaman dulu ya, bacanya koran hanya Kompas, koran yang lain gak bisa dipercaya, Suara Pembaruan mungkin. Tapi sekarang kita bisa baca dari mana aja, kita gak tahu siapa sumbernya, kita gak tahu ini benar apa enggak. Makanya kita perlu punya teman-teman yang bisa memperhatikan kita, menasihati kita, menegur kita. Saudara, ada maksud Tuhan menaruh saudara di gereja ini. Dikatakan di dalam 1 Korintus 12:18 ini. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Tuhan memberikan kepada semua anggota. Tuhan memberikan kepada saudara semuanya dan saya. Satu tempat khusus pada tubuh Kristus. Coba katakan pada kiri kanan saudara, kamu punya tempat khusus di dalam tubuh Kristus. Amin saudara. Saudara punya tempat khusus, tugas khusus di dalam tubuh Kristus. Amin saudara.
Nggak hanya untuk memenuhi bangku doang saudara. Tapi saudara punya tugas khusus, yaitu saling memperhatikan satu sama lain, menasihati satu sama lain, menguatkan satu sama lain. Tuhan memberikan setiap anggota secara khusus, dan ini yang jadi kehendak Tuhan. Dia bilang, kalau Tuhan taruh saudara di sini, ada kehendak Tuhan bagi kehidupan saudara. Bukan sekedar saudara datang, absen, dengar khotbah pulang, enggak. Ada tugas khusus. Dan enggak ada orang yang lain yang bisa menyelesaikan tugas ini selain saudara. Pak John gak bisa melakukannya, Pastor Petra gak bisa melakukan, Pastor Yaya gak bisa. Saudara adalah orang yang dikhususkan oleh Tuhan untuk memperhatikan, menasihati orang tertentu di dalam gereja ini. Amin saudara. Setiap orang percaya membutuhkan pelatih. Membutuhkan teman yang bisa melatih mereka untuk bertumbuh, terus terbangun di dalam Kristus. Ini foto dari Tim Grover, pelatih fisik daripada Michael Jordan dan Kobe Bryant. Saudara, seorang Michael Jordan, seorang yang begitu jago main basket. Dia udah punya talenta yang begitu alami untuk bisa bermain basket dengan baik. Untuk apa perlu pelatih? Tetapi Tim Grover inilah yang membantu Michael Jordan untuk memiliki fisik yang cukup kuat untuk melawan lawan-lawannya. Tim Grover ini yang membangun fisik seorang Michael Jordan untuk bisa lebih akurat di dalam menembak bolanya. Seorang Michael Jordan yang jauh lebih hebat ini percaya kepada seorang pelatih bernama Tim Grover yang pada saat itu belum ada apa-apanya. Tim Grover namanya gak jauh lebih besar daripada Michael Jordan. Tapi Michael Jordan percaya kepada Tim Grover untuk melatih dia agar Michael Jordan bisa bertumbuh menjadi seorang pemain terbaik di bidangnya. Setiap kita butuh pelatih saudara. Dan tubuh Kristus ini adalah orang-orang yang Tuhan sediakan khusus untuk kita menjadi pelatih dalam kehidupan kita. Coba lihat kiri kanan, kamu bisa melatih saya. Amin. Pak Alex mungkin bisa melatih saya nih. Saudara, setiap kita bisa melatih satu sama lain, saudara. Melatih untuk saling bertumbuh, untuk saling membangun, untuk saling menasehati, saling menegur satu sama lain, saling membangun satu sama lain. Setiap kita bisa membangun satu sama lain. Saya dengan Pak Ido punya istilah. Saya dengan Pak Ido ini a lesson, bukan hanya friend, a lesson. Besi menajamkan besi, saudara. Saya belajar, ketemu dengan Pak Ido, saya selalu belajar sesuatu. Pak Ido ketemu dengan saya juga selalu belajar sesuatu. Kita ada di sini untuk saling menajamkan satu sama lain. Agar kita bisa dipakai di dalam kerajaan Allah secara efektif, saudara. Amin. Saudara tahu, saya dalam berkhotbah kadang-kadang saya dinasehati. Saya dapat saya dengerin nasihat dari Pak Yusak. Pak Yusak sering memberikan saya input, Pak John, kayaknya bagus kalau begini, kayaknya gini, Pak John ini. Saya dengerin. Kalau itu memang baik, kenapa gak saya dengerin? Saya tahu Pak Yusak gak bermaksud untuk menjatuhkan saya, beliau bermaksud untuk membangun saya. Saya dengerin Pak Yusak. Bahkan di dalam tim youth, kalau kita menyiapkan apa yang akan kita sharing di Heritage, kita semua membagikan yang muda, memberikan masukan kepada yang tua, bagaimana untuk menyampaikan yang lebih baik. Bahkan saya, kalaupun saya yang sharing, mereka akan kasih tahu, Om, jangan lama-lama. Om, jangan pakai kita saudara, pakai lo gue aja Om. Saya gak jauh lebih baik daripada saudara semua. Saya juga butuh orang yang bisa menasihati saya, menegur saya. Dan saudara, ada juga orang-orang yang WA saya. Bilang, Pak John, tadi kayaknya harusnya Pak John ngomong gini di khotbah. Pak John, kenapa tadi Pak John ngomong begini di khotbah? Gak masalah saudara. Selama itu untuk membangun kita. Selama itu untuk kesehatan daripada tubuh Kristus. Why not? Kita semua butuh pelatih. Kita semua perlu diperlengkapi saudara. Amin. Mari saudara, kita sama-sama memiliki kebiasaan bukan hanya sekedar datang. Tapi nasihatilah satu sama lain. Kalau saudara sayang sama orang yang saudara kenal, nasihatilah dia. Bilang, saya nasihati kamu karena saya sayang sama kamu. Saya peduli sama kamu. Saya mau kamu bertumbuh di dalam Kristus. Mari saudara, di dalam hidup ini kadang-kadang kita melakukan hal-hal yang keliru. Dan dibutuhkan tubuh Kristus untuk mengingatkan kita dan kembali ke dalam jalan yang benar. Amin.
Mari kita semua siap untuk dilatih, siap untuk ditegur, siap untuk dibangun. Amin saudara. Firman Yohanes 3. Saudara, Tuhan tidak sekedar memanggil kita untuk datang ke gereja. Tuhan memanggil kita untuk jadi gerejanya. Apa sih arti daripada gerejanya saudara? Yohanes 13 ayat 35 mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid Yesus. Yaitu jikalau apa? Jikalau kamu saling mengasihi. Bagaimana kita mengasihi satu sama lain? Tegur, nasihati satu sama lain. Jangan hanya good morning Pak. Gitu. Saya pernah ditegur sama jemaat yang udah almarhum. Saya ini kan suka jabat-jabatin tangan jemaat gitu ya. Satu hari saya menghampiri dia begini. Pak John pasti gak tahu nama saya siapa. Emang gak tahu saudara. Dan saya langsung, jujur aja saya gak tahu Pak. Gitu. Kemudian diperkenalkan nama saya. Nama saya Pak Janir. Sejak saat itu, saya gak pernah lupa nama Pak Janir. Tegur aja saudara. Supaya saya lebih kenal beliau. Lebih lagi. Tuhan memanggil kita untuk saling mengasihi satu sama lain saudara. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Hari ini saudara, kalau saudara sedang di dalam situasi yang kayaknya gak enak dalam kehidupan saudara. Dalam penganiayaan, penderitaan, kesusahan. Ini waktu yang baik untuk saudara datang kepada Tuhan. Dan angkat lagu ini saudara. Bahwa kita punya benteng yang kuat yang melindungi kita. Dan kita bisa aman ketika kita berdiri di dalam benteng tersebut. Amin saudara. Mari kita lari kepada Tuhan. Karena disitulah kita bisa menemukan keamanan. Amin saudara. Mari kita angkat lagu ini. Soul is anchored with you, my resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you, my resting place is in your name. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Saudara, tangan Tuhan selalu reaching out to save. Tangannya selalu terbuka untuk menyelamatkan saudara. Oleh karena itu dia mengundang saudara untuk datang mendekat kepada Tuhan. Dan dia siap untuk menyelamatkan saudara. Tapi bukan hanya tangan Tuhan terbuka untuk menyelamatkan saudara. Tapi mari kita sebagai tubuh Kristus juga membuka tangan kita. To reach out. Untuk menolong orang-orang di sekitar kita. Agar mereka juga bisa dikuatkan, agar mereka juga bisa diselamatkan, agar mereka juga bisa dibangun, mereka juga bisa mendapatkan penghiburan. Bapa, pada hari ini aku berdoa melalui firman-Mu ini Tuhan. Kau mengingatkan kepada kami untuk kami bangun kebiasaan yang sehat dalam kehidupan kami. Untuk tetap datang beribadah bersama Tuhan Yesus. Kadang banyak tantangannya Tuhan. Kadang banyak hal-hal yang menggoda kami untuk tidak datang. Tapi kami tahu juga Tuhan ada banyak hal-hal yang baik ketika kami datang
kehadirat-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan ajar kami juga untuk kami bangun kebiasaan yang baik. Untuk kami saling memperhatikan satu sama lain. Engkau pertemukan kami di tempat ini untuk satu tujuan Tuhan. Sebagai tubuh Kristus untuk saling memperhatikan. Kami gak ada yang tidak penting satu sama lain Tuhan Yesus. Tapi kami penting di dalam tubuh Kristus. Ada maksud Tuhan menempatkan kami masing-masing di tempat ini Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, Kau mampukan kami untuk efektif di dalam tubuh Kristus ini Tuhan Yesus. Kami pakai talenta, karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk sama-sama membangun tubuh Kristus Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biarlah kiranya firman-Mu ini menguatkan, mengajar kami semua Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.